Pemirsa, baru diguyur hujan beberapa jam saja sejumlah kawasan di Jakarta terendam banjir. Padahal 2 tahun lalu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sesumbar Jakarta tidak akan kebanjiran lagi. Puluhan rumah di Jalan Bukit Duri, Pangkalan, dan Bukit Duri Taman terendam banjir. Belasan motor dan mobil juga ikut terendam. Akibat banjir ini, aktivitas warga lumpuh total. Warga pun terpaksa dievakuasi dengan perahu karet dan menggunakan tali oleh relawan dari Sudin Penanggulangan Bencana Jakarta Selatan. Banjir juga melanda kawasan pertokoan dan perkantoran yang berada di sebagian Jalan Jatinegara Barat. Kawasan ini ditutup akibat meluapnya air Kali Ciliwung dan masuk ke dalam gorong-gorong sehingga menggenangi Jalan Jatinegara Barat dan pertokoan. Genangan mencapai ketinggian 10 cm hingga 50 cm. Permukiman warga di kawasan Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur juga terendam banjir akibat luapan Kali Cipinang. Banjir dengan ketinggian setengah meter ini mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Kali Cipinang meluap lantaran intensitas hujan yang tinggi mengguyur ibu kota dan kawasan Bogor. Banjir hampir 2 meter juga melanda Kampung Arus sejak pagi tadi. Tingginya banjir akibat meluapnya aliran Kali Ciliwung, kiriman air dari kawasan Bogor, Jawa Barat. Sejumlah warga pun sudah mulai mengungsi khawatir banjir semakin tinggi. Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berdalih, banjir yang terjadi di Bukit Duri dan beberapa titik lainnya karena wilayah tersebut masih belum tersentuh proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Ahok menegaskan akan tetap menormalisasi meski banyak warga yang menolak. 2 tahun lalu, Ahok pernah sesumbar bahwa Jakarta tidak akan terendam banjir sekalipun diguyur hujan lebat. Bahkan, ia sempat menantang, kalau bisa hujan silakan turun 2 hingga 3 jam lagi. Ahok yakin banjir tidak akan melanda Jakarta. Saya kira banjir juga nggak akan lama kalau dia hujan berturut-turut 3 hari pun. Begitu dia berhenti, kita jamin sehari surut. Kecuali pompa disabotase atau ada bendungan yang jebol. Namun faktanya, diguyur hujan beberapa jam saja Jakarta sudah terendam banjir. Bahkan banjir kini meluas hingga ke pinggiran ibu kota. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Selain merendam rumah, luapan Kali Ciliwung juga merendam sekolah SMA Negeri 8 di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Pihak sekolah terpaksa meliburkan siswanya karena ruang kelas terendam banjir. Beginilah kondisi kelas yang terendam banjir di SMA Negeri 8, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan tadi pagi. Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan Bogor sejak kemarin malam membuat seluruh ruangan kelas dan fasilitas sekolah terendam banjir. Petugas sekolah berusaha menyelamatkan barang-barang untuk dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Ketinggian air yang mencapai 1 meter lebih ini membuat pihak sekolah terpaksa meliburkan seluruh siswanya. Menurut pihak sekolah, banjir di SMA Negeri 8 ini memang kerap terjadi setiap musim penghujan tiba, sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Untuk kegiatan belajar mengajar, tadi pagi kita langsung informasikan via SMS sekolah dan web bahwa anak-anak hari ini belajar di rumah dengan penugasan dari guru yang kita upload via web sekolah. Oh, bukan banjir lagi, ini udah berubah jadi samudra. Hari ini diliburin? Iya. Jadi kayak kepala sekolahnya datang. Sekolah kamu sekolah di mana? Hah? Sekolahnya di mana? Di SMA 8. SMA 8 sejak dulu memang menjadi langganan banjir setiap musim hujan, apalagi jika curah hujan di hulu tinggi. Sejak normalisasi Kali Ciliwung berlangsung, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjamin SMA 8 tidak akan kebanjiran lagi. Bahkan dengan bangga, Ahok mengatakan kini tidak ada cerita banjir lagi di SMA Negeri 8. Namun klaim Ahok berbanding terbalik dengan kondisi hari ini. SMA 8 ternyata masih tetap saja terendam banjir akibat hujan sejak kemarin malam. Bahkan pihak sekolah terpaksa meliburkan para siswanya karena banjir yang melanda SMA 8 tidak memungkinkan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, pemirsa, baru diguyur hujan beberapa jam saja, namun sejumlah kawasan di Jakarta terendam banjir. Padahal 2 tahun lalu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sesumbar Jakarta tidak akan kebanjiran lagi.
Puluhan rumah di Jalan Bukit Duri, Pangkalan, dan Bukit Duri Taman terendam banjir. Belasan motor dan mobil juga ikut terendam. Akibat banjir ini, aktivitas warga lumpuh total. Warga pun terpaksa dievakuasi dengan perahu karet dan menggunakan tali oleh relawan dari Sudin Penanggulangan Bencana Jakarta Selatan. Banjir juga melanda kawasan pertokoan dan perkantoran yang berada di sebagian Jalan Jatinegara Barat. Kawasan ini ditutup akibat meluapnya air Kali Ciliwung dan masuk ke dalam gorong-gorong sehingga menggenangi Jalan Jatinegara Barat dan pertokoan. Genangan mencapai ketinggian 10 cm hingga 50 cm. Permukiman warga di kawasan Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur juga terendam banjir akibat luapan Kali Cipinang. Banjir dengan ketinggian setengah meter ini mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Kali Cipinang meluap lantaran intensitas hujan yang tinggi mengguyur ibu kota dan kawasan Bogor. Banjir hampir 2 meter juga melanda Kampung Arus sejak pagi tadi. Tingginya banjir akibat meluapnya aliran Kali Ciliwung, kiriman air dari kawasan Bogor, Jawa Barat. Sejumlah warga pun sudah mulai mengungsi khawatir banjir semakin tinggi. Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berdalih, banjir yang terjadi di Bukit Duri dan beberapa titik lainnya karena wilayah tersebut masih belum tersentuh proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Ahok menegaskan akan tetap menormalisasi meski banyak warga yang menolak. 2 tahun lalu, Ahok pernah sesumbar bahwa Jakarta tidak akan terendam banjir sekalipun diguyur hujan lebat. Bahkan, ia sempat menantang, kalau bisa hujan silakan turun 2 hingga 3 jam lagi. Ahok yakin banjir tidak akan melanda Jakarta. Saya kira banjir juga nggak akan lama kalau dia hujan berturut-turut 3 hari pun. Begitu dia berhenti, kita jamin sehari surut. Kecuali pompa disabotase atau ada bendungan yang jebol. Namun faktanya, diguyur hujan beberapa jam saja Jakarta sudah terendam banjir. Bahkan banjir kini meluas hingga ke pinggiran ibu kota. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews TV. Kita masih berdialog dan saya tadi sudah bicara-bicara dengan Mas Gun-Gun juga yang menyatakan bahwa ada fase peneguhan komunikasi dan juga fase peneguhan program yang diperlukan oleh paslon 2 dan 3. Nah, kalau dari paslon 3 waktunya ini sangat singkat, cuma 2 bulan. Apakah bisa mengembangkan 2 hal tadi untuk bisa merebut paslon 1? Insya Allah bisa, karena kami yakin bahwa ada beberapa irisan ya program yang bisa dikembangkan bersama-sama. Misalnya program OKOC di pasangan calon nomor 3 Mas Anies dan Bang Sandi. Kita punya program untuk peningkatan One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship. Dan di pasangan nomor 1 kami dalam diskusi ini kan lama-lama kita juga jadi tahu ya programnya. Ada program UMKM-nya. Dan itu sebenarnya irisannya sangat kuat. Saya pikir dengan dana bergulir itu maksudnya? Iya, dengan beliau dengan dana bergulir, kita dengan pelatihan dan kemudian sampai akhirnya pendampingan dan pemberian bantuan modal. Ini kan bagian yang sebetulnya irisannya sangat kuat. Nah, ketika kita bicara soal irisan sangat kuat, kami berharap dengan program yang sama, ini bisa memberikan dorongan pada pemilih pasangan calon nomor 1, juga kemudian bisa memberikan suaranya untuk pasangan nomor 3 gitu. Kira-kira gimana Mas Gun untuk jawaban itu tadi? Apakah memungkinkan? Iya, kalau di level program sebenarnya masih terbuka peluang dan sangat memungkinkan. Terlebih secara psikopolitis sebenarnya karena karakteristik pemilihnya juga beririsan tadi dan proses komunikasi bisa dibangun, itu sebenarnya ya harusnya proses peneguhan itu lebih mudah gitu, harusnya ya lebih mudah. Nah, cuman sekarang di fase peneguhan komunikasi politik itu juga penting memerhatikan jangkar-jangkar reference powernya, kekuatan rujukannya. Sekarang kan namanya Pak AHY itu pasti juga punya kekuatan rujukan yang itu basisnya adalah mesin partai. Contohnya Pak SBY dengan Demokratnya, kemudian partai pendukung lain yang kemudian jadi pengusung Pak AHY kemarin. Ini juga penting untuk kemudian dikasih semacam pendekatan komunikasi politik. Siapa yang kemudian mampu mendekati itu tentu paling tidak meskipun tidak bisa optimal seluruhnya masuk, paling secara simbolik misalnya itu bisa menjadi representasi dukungan, beralihnya dukungan ke siapa. Contoh misalnya, sekarang apakah misalnya mesin-mesin partai di belakang Pak
paslon nomor 2 ya, Pak Basuki dan Pak Jarod, itu ada barrier nggak misalnya ketika bertemu komunikasi politik dengan Pak SBY misalnya. Nah ini juga kan harus dihitung sebagai sebuah variabel dalam konteks bacaan peta. Pak SBY lebih misalnya bisa berkomunikasi dengan siapa, meskipun ingat tidak seluruh juga warga partai yang sudah menjadi pemilih tradisional paslon A, B, C itu dengan mudah juga digerakkan oleh reference powernya. Karena mereka juga tentu sebagian diantaranya sudah menjadi pemilih mandiri dan lebih melihat paslonnya bukan reference power dari figurnya gitu. Apa yang disampaikan Mas Gun-Gun ini sama dengan yang di pandangan Anda Pak Jamiluddin? Kalau saya melihatnya begini, kan tadi saya kembali katakan bahwa pemilihnya nomor 1 ini kan cenderung kelas bawah yang kurang terdidik. Nah karena itu saya ngelihat ya pendekatannya kan juga ya harus berbeda. Nah kalau dari berbagai riset kan menunjukkan kepada halayak yang kurang terdidik itu kan sebaiknya pesan-pesan emosional yang ditonjolkan. Nah tapi kalau saya ngelihat selama ini kedua pasangan nomor 2 dan nomor 1 kan cenderung menonjolkan pesan-pesan rasional. Nah jadi kalau mau menggait yang 17% itu, saya ngelihat salah satu mungkin tipologi pesan yang ditonjolkan itu ya pesan emosional. Dengan begitu saya berharap memungkinkan mereka tergugah. Kira-kira seperti apa pesan emosional yang ada di pandangan Anda? Iya, pesan emosional ini kan cocoknya kepada mereka dengan memberikan gambaran hidup lebih baik, tapi tanpa memberi fakta pendukung. Kan ini bedanya dengan pesan rasional. Kalau pesan rasional kan kita katakan bahwa dengan data begini kita perlu begini. Nah itu yang tidak diperlukan oleh orang-orang yang terdidik, yang kurang terdidik ini. Buat mereka yang penting adalah kasih jalan bahwa sebaiknya kita akan bisa hidupnya lebih baik kalau mereka mau ikut kita. Jadi dengan bahasa-bahasa yang akademis, yang terlalu tinggi dengan dukungan data yang begitu banyak, itu mereka pusing kepala mereka itu. Jadi kalau saya mau baik pasangan nomor 2 maupun nomor 3 ini salah satunya yaitu tadi pendekatan emosional dan lebih cenderung kepada rasa empati. Karena orang yang tidak punya ini akan tergugah kalau dianya diberi pendekatan empati. Kita coba merasakan sulitnya hidup mereka. Tapi seberapa besar mesin parpol ini akan berpengaruh terhadap peralihan itu tadi? Iya, kalau saya ngelihat kan kita melihat selama ini pilkada ini kan parpol tidak begitu kuat. Kan lebih pada figur. Nah, sebetulnya figurnya kalau nomor 3 itu cukup kuat misalnya Pak Anies untuk mendekati. Karena figur dia ini kan lebih pada human relation-nya agak tinggi. Jadi mana yang potensi lebih mudah? Pak Anies ke paslon 1 atau paslon 2 yang akan lebih mudah? Nah, kalau Pak Anies juga human-nya kan kuat. Tapi kan di pasangan nomor 2 juga Pak Jarod kan human-nya juga kuat. Nah, tapi kalau Pak Ahok kan kurang untuk mendekatin. Jadi bagaimana kalau apakah Pak Anies bisa mengoptimalkan human relation-nya untuk mendekatin mereka? Begitu juga Pak Jarod. Apakah Pak Jarod juga akan menggunakan potensi dia? Apakah untuk mendekati pemilih paslon nomor 1 ini harus ada pendekatan komunikasi khusus kepada antar ketua umum lah seperti gitu? Ya ada, tapi kan saya melihat tadi kalau kita mengikuti ketua umum didekatin juga gunanya apa? Kan tadi saya katakan bahwa... Bukankah semuanya ini mereka juga ujung-ujungnya yang berperan? Ya berapa persen sih yang orang memilih karena ketua umumnya? Ya betul, memang secara politis
dukungan dari ketua umum itu diperlukan. Yeah. Tapi saya melihat itu tidak akan membuahkan hasil yang cukup besar untuk menggait yang 17% itu. Baik, kita akan bahas ini juga nanti selanjutnya di segmen selanjutnya. Kita akan jeda dulu pemirsa. Kami akan lanjutkan dialog sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews TV.